Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rahman, BP 1801051028, kelas 3 ATC. Pada praktikum kali ini sistem komunikasi serat optik yang berjudul pengukuran hasil desain sistem serat optik. Poin pertama, tujuan percobaan mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. 2. Mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada serat optik. 3. Mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Poin kedua, teori penunjang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada nilai batas nilai minimum. Pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Poin A, loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. Poin B, loss yang dihasilkan oleh konektor tersebut tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Poin C, sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Menggunakan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat enging, perbaikan, dan cadangan. Aging merupakan faktor penentuan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Poin B, perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem tergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. 3. Tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Poin ketiga, bahan dan peralatan. 1. Laptop atau PC. 3. Kalkulator. 2. Kalkulator. 3. Kertas.
Poin keempat, diagram pengukuran. A. Hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor berubah-ubah. Panjang serat optik A 10 meter, 15 meter, 20 meter. Panjang serat optik B 150 meter. Panjang serat optik C 4000 meter. Panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, 20 meter. Loss serat optik 1,5 dB per kilometer. Loss konektor 1 dB. Loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum penerima min 30 dB. B. Hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik berubah-ubah. Dengan ketentuan panjang serat optik 10 meter, serat optik B 150 meter, panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D 10 meter. Loss serat optik 1,0 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, 2,0 dB kilometer. Loss konektor 1 dB. Loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum penerima min 30 dBm. C. Hitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita berubah-ubah. Dengan ketentuan panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss daya serat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 10 dBm, min 25 dBm, min 30 dBm. Daya output pemancar min 12 dBm, faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. D. Hitung panjang serat optik B bila daya output pemancar berubah-ubah. Dengan ketentuan panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 10 dBm, min 20 dBm, 30 dBm, faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. E. Hitunglah loss serat optik bila panjang serat B berubah-ubah. Dengan ketentuan panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik B 1500 meter, 1200 meter, 2000 meter. Panjang serat optik C 50 meter, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 20 dBm, faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Baiklah, poin kelima, langkah percobaan. 1. Diagram A dan diagram B, langkah-langkahnya. A. Menghitung loss daya minimum. B. Menghitung loss daya maksimum. C. Menghitung daya minimum pemancar. 2. Diagram C, diagram D, dan diagram E, langkah-langkahnya. Menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum, menghitung daya tersedia, menghitung panjang serat optik. Baik, pada poin A, diagram A, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor berubah-ubah. Langkah pertama, untuk panjang konektor 10, langkah pertama loss daya minimum, loss total panjang serat optik.
total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. 0,010 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,010 dikali 1,5. 4,17 km dikali 1,5 dB per kilometer sama dengan 6,255 dB. Loss total konektor dengan rumus jumlah konektor dikali loss konektor. 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi dengan rumus jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss dengan rumus LT sama dengan 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 8,355 dB. Angka kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. 8,355 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 14,355 dB. Loss daya maksimum sama dengan 14,355 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar dengan rumus sigma daya minimum penerima ditambah loss total loss daya maksimum min 30 ditambah 14,355 sama dengan min 15,645 dBm. Daya minimum pemancar sama dengan min 15,645 dBm. Untuk panjang konektor 15 meter, langkah pertama loss daya minimum, loss total panjang serat optik dengan rumus total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. 0,015 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,015 dikali 1,5. 4, sama dengan 4,18 km dikali 1,5 dB per kilometer sama dengan 6,27 dB. Loss total konektor dengan rumus jumlah konektor dikali loss konektor. 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi. Jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma E total loss LT sama dengan 6,27 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan min 0,37 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. 8,37 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 14,37 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar sama dengan sigma daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum min 30 ditambah 14,37 sama dengan min 15,63 dBm. Untuk panjang konektor 20 meter, langkah pertama loss daya minimum. Loss total panjang serat optik, total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. 0,02 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,02 dikali 1,5. 4,19 km dikali 1,5 dB per kilometer.
sama dengan 6,285 dB. Loss total konektor, jumlah konektor dikali loss konektor, 2,12 dikali 1 sama dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi, jumlah sambungan fusi dikali sambungan fusi, 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss LT sama dengan 6,285 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 8,385 dB. Langkah kedua, daya maksimum, loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. 8,385 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 14,385 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar. Sigma daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum, dan didapatkan hasil min 15,615 dBm. Dan pada diagram B, hitung daya minimum pemancar bila konektor berubah. Untuk loss rate optik 1,0 dB per kilometer. Langkah pertama, loss daya minimum. Dengan loss panjang serat optik didapatkan hasil 4,17 dB dan loss total konektor dengan 2 dB dan loss total sambungan fusi 6,27 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum dengan rumus sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. 6,27 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 12,27 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar didapatkan hasil min 17,73 dB. Untuk loss serat optik 1,5 dB per kilometer. Langkah pertama, loss daya minimum. Dengan loss total panjang serat optik 6,255 dB, loss total konektor 2 dB, dan loss total sambungan fusi 0,1 dB. Dan loss total sambungan fusi 8,355 dB. Langkah 2, loss daya maksimum. Didapatkan hasil 14,355 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar dengan rumus sigma daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Didapatkan hasil min 15,645 dBm. Untuk loss serat optik 2 dB per kilometer. Langkah pertama, loss daya minimum dengan loss total panjang serat optik 8,34 dB, loss total konektor 2 dB, loss total sambungan fusi 10,44. Langkah kedua, loss daya maksimum. Dengan rumus loss daya maksimum sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan dengan hasil 16,44 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar. Dengan rumus sigma daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Min didapatkan hasil min 13,56 dBm. Diagram C. Untuk daya minimum penerima min 10 dBm. Dengan langkah pertama, loss daya minimum dengan loss total panjang serat optik 0,25 dB, loss total konektor
0,665 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum dengan rumus sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan sama dengan 6,65 dB. Langkah ketiga, daya tersedia dengan rumus selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima dengan hasil min 2 dB. Langkah 4, panjang serat optik B. Selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum. Jadi panjang serat optik B adalah min 3,466 km. Untuk daya penerima min 25 dBm. Langkah pertama, loss daya minimum. Loss total panjang serat optik adalah 0,25 dB. Loss total konektor 0,65 dB. Langkah kedua, loss daya minimum. Dengan loss daya minimum 6,65. Langkah ketiga, daya tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima adalah min 13 dB. Langkah 4, panjang serat optik B. Panjang serat optik B adalah 2,54 km. Untuk daya minimum penerima min 30 dBm. Langkah pertama, loss daya minimum. Loss total panjang serat optik adalah 0,25 dB. Loss total konektor 0,65 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum dengan loss daya maksimum 6,65 dB. Langkah ketiga, daya tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima dengan 18 dB. Langkah 4, panjang serat optik B adalah 4,54 km. Diagram D. Untuk daya output pemancar min 10 dB, langkah 1, loss daya minimum adalah loss total panjang serat optik adalah 0,25 dB. Loss total konektor 0,65 dB. Dan langkah 2, loss daya maksimum 6,65 dB. Langkah ketiga, daya tersedia 20 dB. Langkah 4, panjang serat optik B 13,35 dB. Untuk daya output pemancar min 20 dBm. Langkah pertama, loss daya minimum. Loss total panjang serat optik 0,25 dB. Loss total konektor 0,65 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum dengan loss daya maksimum 6,65 dB. Langkah ketiga, daya tersedia yaitu 10 dB. Panjang serat optik B 1,34 km. Untuk daya output pemancar min 30 dBm. Langkah pertama, loss daya minimum. Loss total panjang serat optik 0,25 dB. Loss total konektor 0,65 dB. Dan langkah kedua, loss daya maksimum 6,65 dB. Daya tersedia 0 dB. Langkah 4, panjang serat optik B min 2,66 km. Pada diagram E, untuk panjang serat optik 1500 meter, langkah pertama, loss daya minimum 1,6 km. Loss total konektor 0,4 dB. Langkah kedua, loss total daya maksimum adalah 6,4 dB. Langkah 3, daya tersedia 10 dB. Langkah 4, loss serat optik B 3,6 dB.
Panjang serat optik 1200 meter. Angka 1, loss daya minimum. Total panjang serat optik 1,3 km, loss total konektor 0,4 dB. Langkah 2, loss daya maksimum yaitu 6,4 dB. Langkah 3, daya tersedia 10 dB. Langkah 4, loss serat optik pada B 2,77 dB per kilometer. Panjang serat optik pada 2000 meter. Langkah pertama, loss daya minimum. Total panjang serat optik 2,1 km, loss total konektor 0,4 dB. Langkah 2, loss daya maksimum sama dengan 6,4 dB, daya tersedia 10 dB. Langkah 4, loss serat optik adalah 1,71 dB per kilometer. Jadi poin ke-6, analisa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat satu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Panjang serat optik yang berubah-ubah membuktikan bahwa daya minimum pemancar menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil, sedangkan total loss daya maksimum, nilai yang dihasilkan semakin lama semakin besar. Saat loss serat optik diubah-ubah membuktikan bahwa daya minimum pemancar, nilai yang dihasilkan semakin lama semakin kecil, dan loss daya maksimum, nilai dihasilkan semakin lama semakin besar. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. Panjang serat optik pada saat daya minimum penerima yang diubah dengan dimana nilainya semakin lama semakin besar, sedangkan saat daya output pemancar diubah, panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama akan semakin kecil. Poin ke-7, kesimpulan. 1. Ketika daya output pemancar diubah, maka nilai panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin kecil. 2. Semakin panjang serat optik dan loss serat optik diubah-ubah, maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama akan semakin kecil. 3. Pada saat daya minimum penerima diubah, maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin besar. 4. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.